Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di GMT. Kali ini kita akan coba bedah tentang bagaimana cara menentukan sudut. Nah, kemarin ada banyak juga yang tanya. Nah, sebelum saya lanjut ke video ini, saya menekankan atau menjelaskan, saya bukan untuk mengajari ya teman-teman, tapi ini sharing. Jadi setiap tukang bubut itu beda-beda teman-teman. Jadi metodenya itu beda-beda. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang metode lewat depan. Nah, seperti ini. Nah, untuk pertama-tama kita ketahui dulu sudut setiap head motor tersebut ya. Ini saya contoh karena banyak. Ini saya contoh di Mio ya, Mio standar ya. Nah, ini dengan versi saya yang in kan derajatnya ini bawaan derajatnya 30,5, sementara X 34,5 dengan klep in 23 dan X 20. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ketika saya pelajari, jadi si 23 ini, nah ketemu jarak ujung ke ujung ini kan dia ketemu 39 kalau nggak salah. Nah, kena 39-an. Jadi ini pabrikan pun juga kalau menurut saya jadi hitungannya seperti ini. Nah, umumnya ketika kita mau pasang klep, kalau misalkan taruh klep ini kan 23. Nah, kalau dikali 85%, nah ini kan 19,5, namun di sini kan terteranya 20. Nah, jadi seperti ini teman-teman. 20 bagian X-nya ya kalau dapat ya. 20 nanti dikali 2. Nah, ini 40. Cuman tadi saya bukan 39 ya tadi. Coba lihat lagi. Nah, kisaran ya 40-an. Jadi angka ujung ke ujung ini sangat berkaitan erat dengan yang lainnya gitu. Semisalkan ini 23 dan ini 20, nanti derajatnya ketemunya seperti ini kalau di air standar. Nah, jadi ketika kita mau merubah sudut, intinya kita harus tahu dulu sudut bawaan motornya, terus kedalaman ini, dari ini ke sini berapa. Nah, terus yang paling penting adalah ujung klep di sini dan di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita sudutnya terlalu rendah kan, misalkan kalau kita mau pakai 28, taruhlah kita pakai sudut 28 atau 27,5, sah-sah saja, bisa saja. Cuman yang harus diperhatikan adalah center batang klep terhadap pelatu klep. Nah, kalau misalkan batang klep ini dengan pelatu klep tidak center, yang terjadi apa? Kerugiannya adalah akan sering terjadinya jebernya batang klep ya teman-teman. Karena saya juga riset sendiri gitu. Mungkin teman-teman sudah atau senior juga sudah banyak yang tahu, cuman kan ilmu ini jarang-jarang ada yang upload gitu. Istilahnya saya hanya cuman
yuk kita koreksi bareng-bareng. Kalau misalkan emang saya salah, mohon dikoreksi lagi atau langsung WA saja gitu, Bang ini salah gini gini gini. Jadi kita saling membantu gitu teman-teman. Misal kita mau bikin klep 2824. Nah, caranya gimana nih nentuin lebar ujung klep ke ujung klep ini? Berarti begini, 2824 kan ya. Berarti kan 28-nya udah tahu tuh. Berarti 24. Kalau 24 dikali 2, jadi kan lebarnya 48. Nah, di sini nih penentuan gap sebenarnya dan modifikasi sudut ini gitu. Nanti kadang-kadang kan ada orang kata kebanyakan tiap tukang rubah sudut pasti beda sudut. Nah, sama dengan noken as juga kadang dipasang di head yang lain beda angkanya sedikit gitu, dipasang di sini juga beda. Nah, itu terjadi karena sudut ini teman-teman. Saya sudah gambar. Jadi begini teknik menggambarnya. Pertama-tama kita kasih dulu ini kan 48-an. Nah, nanti kita garis. Ini bagi tengah-tengah ya teman-teman, bagi tengah-tengah nanti. Nah, nanti kita cari di sini 28. Misalkan di sini 28. Nah, kita cari, bisa aja kan kita seperti ini. Nah, namun kita cari paling dangkal gitu. Paling dangkal. Nanti paling dangkalnya di mana dia? Oh, di sini dia paling dangkalnya ya. Kemudian kita garis, kita coret seperti ini. Nah, nanti ketemunya berapa di sini? Nah, pakai busur ini ya. Lebih enak itu pakai komputer, cuman saya belum bisa. Nah, mungkin kalau metode ini kan teman-teman yang nggak punya komputer juga bisa gitu, dengan buku arsitek ini bisa. Di sini ketemunya di sini ketemunya 28,5 teman-teman. Nah, 28,5. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini juga untuk bagian X kita ukur dulu. Nah, di mana dia antara ujung sini ke ujung klep yang X ini minimal perbedaannya 0,5 atau 0,5 aja ya teman-teman ya. Itu sih tergantung teman-teman. Nah, kalau saya sekarang memprioritaskan ujung batang klep ini, bagaimana supaya bisa ada toleransi lah, toleransi biar dia enggak cepet jeber gitu. Nah, ini saya enggak menjabarkan klep 2824 ini harus ngikutin sudut saya, tapi nanti teman-teman yang cari sendiri. Nah, semisal kayak misalkan 24 di sini cari, kita kan nggak mungkin di sini, berarti kita cari di mana ini center antara sini ke sini, senternya nih. Udah saya gambar juga, nanti kan di sini. Nah, untuk gap ini ketemu berapa? Kalau di angka 48 tadi, kalau saya biasanya di 49. Nah, kalau di 48 ini kita ketemu gap sekisaran 3,6 lebih ya. Nah, jadi ini sebenarnya ketika kita pasang klep kan dia ada margin seperti 0,5 atau 0,1, jadi kan dia menyempit. Nah, di sini kan gak mungkin kan kita langsung pas kita nyudut harus ada klep tuh ambles sedikit, karena kan buat nanti pemapasan jadi si klep tuh rata gitu.
Jadi di sini kemungkinan dapat gapnya ini sekitaran 3,6an lah, 3,6 lebih. Nah, jadi kalau misalkan ini kurang, berarti si angka ini, angka yang 48 tadi kita tambahin jadi 49k atau 50k gitu. Nanti gambar lagi seperti cara yang seperti tadi. Nah, kemudian kita ukur dulu bagian sini. Nah, ini kan sudut standar. Ini sudut yang udah kita pakai 2824. Dari tengah-tengah ini, nah kita cek dulu ya seperti ini. Nah, apakah sama dengan ini? Ini klep 2824. Ujung ke ujung 48 dengan derajat 28,5. Nah, dia sama ya, kurang dikit tapi masih toleransi. Yang intinya kalau misalkan ini kan ujung klep, ya ujung klep. Nah, kadang-kadang kan pabrikan juga seperti ini, nggak benar-benar di tengah. Nah, kalau persis ya, yang penting ini nggak keluar jalur gitu. Entah itu di sini atau di sini, ini nggak jadi masalah. Yang penting jangan begini teman-teman, jangan begini. Yang penting ininya sebegini aja. Nah, ini nggak apa-apa nih, walaupun ini agak ke belakang atau ini ke depan, ini nggak apa-apa. Yang penting nanti pas kita potongan klep, dia itu tegak lurus seperti ini. Nah, kalau misalkan dia nggak tegak lurus seperti ini yang jadi jeber itu teman-teman. Itu menurut versi saya, dan kemarin saya udah terapin, alhamdulillah lancar gitu kan. Biasanya sekali pakai, dua kali pakai dia tuh kenapa ada berisik, ternyata dari per klep itu yang kalah. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi penentuan derajat ini nanti teman-teman yang ukur apakah ini maunya gimana gitu, mau gap berapa. Kan ini kalau masuk hitungan ini kalau masuk hitungan 24 dikali 2 itu kan 48, ketemunya begini, gapnya ketemu 3,6. berarti kan dia kurang buka. Kalau kita mau 45 atau gap 4,5 atau 5, ini tinggal digeser aja teman-teman. Semisal tadi 48 jadi 49 atau 50. Nah, begitu teman-teman. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah bagian ini teman-teman. Ini 33 ya, 3328 ini. Yang harus diperhatikan lagi adalah nanti kita pas bikin tatakan ini rawan tidak terhadap daging lubang porting ini. Nah, kalau semisal kita derajatnya kerendahan, misalkan nih 2824 dikasih derajat 27 atau 27,5 atau 26 lah misalkan, nanti kan otomatis si ini pasti lebih ke posisi ini kan lebih tegak, yang otomatis kan dia kalau ke batang ke pelatuk ini enggak center, yang otomatis ini harus digeser ke sini. Nah, itu efeknya apa? Efeknya gap melebar, dan pas kita bikin tatakan per klep ini, dia itu kan makin ke sini, yang takutnya si portingan ini nanti nggak bisa gede, pasti bolong ya. Nah, kalau ini kan aman ya, masih jauh, masih tebal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga selain dari kelurusan, nanti ini juga nih harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan
kita terlalu rendah derajatnya, otomatis kan dia bergeser ke seperti ini. Nanti kita nggak bisa kasih tatakan ini dalam-dalam, nggak bisa. Nah, kalau misalkan ini nggak bisa dalam, otomatis kan dia jadi kita bikin ini tuh nggak terlalu dalam. Nah, jadi berpengaruh juga terhadap batang klep ini yang aslinya potongannya mau kita 32 ternyata masih kurang gitu, atau kelebihan harusnya jadi 28, 27 baru dia center gitu. Makanya harus diperhatikan juga sudutan itu nggak harus terlalu rendah, yang penting ini aman gitu. Masih bisa nanti kita potong klep 30 itu center. Nah, seperti ini. Ini per klep pelatuk motowan ya teman-teman ya. Ini pelatuk motowan beda. Karena rasionya ini 1,4, tapi dari ujung ke ujung sini ini lebih panjang dari motowan, makanya ini dapat derajatnya saya geser jadi 28,8 dan ini 32,7 kalau nggak salah lupa lagi, saya ada catatannya. Nah, baru dia mau center. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini pasti aman ya, nggak bakalan dia jeber karena dia tegak lurus ya teman-teman. Dan kelebihannya juga kalau misalkan kita derajatnya tidak terlalu rendah gitu, kalau ngikutin metode seperti ini, nanti potongan klep bisa 30 tapi pinggang ini bisa lebih rendah teman-teman. Maksudnya nggak pinggang kecil, jadi bisa pinggang besar. Ini pinggang 19,5 kalau nggak salah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini klep 2824, piston 55. Nah, ini hampir 50,28 ya, karena kan dia amblas juga buat supaya ini rata gitu. Nah, ini derajatnya enggak terlalu rendah, jadi alhasil si potongan klep ini juga kita nyaman. Walaupun kita coak lebih dalam, dia aman terhadap ini, jadi nggak takut bolong nanti pas waktu porting, karena dia ujung ke ujung ini pas gitu. Ini juga pinggangnya pinggang besar teman-teman. 19,58. Nah, ini ke 54. Taruhlah 19,5. Ini masuk. Pinggang gambot masukkan rata-rata pinggangnya harus 17 gitu, harus 17,5. Setelan juga ini masih banyak, mungkin pinggang 20 juga bisa ini. Nah, jadi harus diperhatikan ketika nyudut itu tegak lurusnya ini gitu. Jangan sampai nanti pas kita waktu pemotongan klep kita kasih 30 atau 31, dia ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini saya jamin satu kali pakai, dua kali pakai pasti dia ada jeber gitu. Kalau seperti, nah minimal seperti ini. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Kalau seperti ini nanti pas udah potong seperti ini kan, ini ketinggian potongan klep, sementara potongan klep di sini udah 30. Cuman yang jadi masalah si tatakan per klep ini kurang dalam. Kalau kita dalamin lagi pasti bolong nanti pas kita porting. Nah, berarti kan masalahnya di sudut ini yang terlalu rendah gitu, Bu. Jadi sebelum kita nyudut lewat metode depan, kita hitung dulu seperti ini teman-teman. Ini sama aja mau Jupiter, Pega atau
grand atau apalah. Metodenya sama seperti ini. Yang intinya kita gambar dulu sudut bawaannya, kemudian kita modif, kita gambar gitu dengan metode seperti tadi. Jadi lumayan, metode saya ini lumayan ribet, cuman insya Allah hasilnya bisa dipraktekkan gitu. Semisalkan mau kita bikin 30-25, berarti kan 25 berapa? 25 kali 2 berarti kan 50. Nah 50 berarti kan si jarak ini 50. Udah kita gambar, udah pas di sini, udah pas di sini sama yang bawaan, tapi gapnya kurang lebar. Kita geser lagi jadi 51 atau 52. Nah, kemudian kalau misalkan kita lebarin, misalkan jadi 52, ini terlalu keluar. Kalau terlalu keluar, si ujung ini ke ujung ini dengan bawaannya terlalu keluar, otomatis kan ini kurang rendah si derajatnya, berarti kita rendahin lagi derajatnya gitu. Wah, ini pun juga sama gitu, kita rendahin lagi derajatnya. Nah kalau misalkan ini kurang keluar, maksudnya kalau tadi misalkan kurang ke dalam ya, kalau kurang ke dalam berarti derajatnya kita tegakin lagi. Otomatis kan ini misalkan jaraknya kan di sini nih yang bawaan. Nah ternyata ini dengan derajat misalkan 28 atau berapa, ini terlalu keluar gitu. Berarti kita bikin 27,5 atau 27. Nah, pas enggak kalau di sini? Seperti itu teman-teman. Atau dengan cara kita cari di mesin milling juga sama. Nanti kalau misalkan enggak center nih, masih terlalu keluar, berarti kita geser headnya, misalkan dari 28 kita bikin 27,5. Nah, ini digeser sedikit. Nah, dan harus punya ini. Nah, ini juga harus punya teman-teman. Jadi tujuan ini buat apa sih alat seperti ini nih? Dari besi, ininya juga saya bikin dari potongan ini seperti ini. Jadi nanti kita bikinnya seperti ini. Ini kan dimasukin. Ini udah seret nih. Masuk. Ya, intinya ininya dimasukin begini, masuk. Kan ini udah ketemu. Nah, kan kita cara ngebornya nanti kisi di sini. Otomatis kan. Nah, kalau misalkan kita gambar seperti ini, dia gak mungkin 24. Kalau misalkan ini 28 gak mungkin 14. Tapi ini jatuhnya 17 lebih. Makanya ini masuknya rumusnya Pitagoras teman-teman. Ada sih hitungannya, cuman kalau saya lebih simpel pakai ini. Jadi ketika waktu di mesin udah seperti ini, nanti kan sudutnya begitu. Nah, ini pentokin aja ke sini, tak kena sudut ini. Nah ini juga ikut turun, begitu. Nah jadi seperti ini nih, jadi miringnya ngikutin miring ini. Nah ini udah ketemu, udah presisi, udah saya pakai tiap hari kalau nyudut pakai ini gitu. Jadi lebih simpel. Kalau misalkan bisa aja sih kita pakai sigma gitu, misalkan kalau udah Pitagorasnya udah ketemu berapa ini, misalkan 17,21 kali 28,24, bisa aja seperti ini di sini. Cuman kalau pakai sigma ini kurang presisi teman-teman. Jadi lebih enak pakai ini. Jadi ketika kita nyudut udah center di tengah-tengah, sudutnya misalkan segini, petokin aja ke sini, tak pakai penggaris. Misalkan pakai penggaris seperti ini, pakai penggaris, tak. Ini juga ikut turun, tak. Nah di sini baru kita yang ditandai tadi, yang ditandai berapa gitu, langsung udah gitu aja, simple. Nah yang jadi ribetnya hitung sudut ini gitu. Nanti kalau udah ketemu enak. Mungkin cukup jelas. Jadi intinya jangan terpaku pada sudut yang rendah. Nah, coba dulu pakai sudut yang dijabarkan tadi. Kalau misalkan klep 30 25 dikali 2 bisa kan 50 berapa. Kalau misalkan 3328 ya 28.
kali 2 56. Nah, kita bikin 56 di sini. Kalau misalkan gapnya ininya udah pas gapnya masih kurang lebar, berarti kita geser jadi lagi 57 atau 58. Kalau misalkan derajatnya ini enggak sama, ini terlalu keluar, berarti kita rendahin lagi derajatnya supaya dia lebih ke dalam gitu. Kalau misalkan ini kurang keluar, berarti derajatnya ini kurang tinggi gitu, dari misalkan 28 bikin jadi 28 setengah atau berapa begitu teman-teman. Nah, mungkin bisa dipahami. Kalau misalkan ada kekurangan atau ini kesalahan, mohon dikoreksi, karena saya juga belajar, saya juga membagikan ini supaya saya juga ada koreksi dari teman-teman apakah ini benar atau salah. Namun selama ini saya bikin head ini dan banyak lagi yang lain, ya hasilnya seperti ini. Ini gap berapa nih? Nah, 4,2 teman-teman. Ini 3328, 4,2. Ininya juga center. Ini pakai pelatuk PNP, Pak. Jadi tiap pelatuk itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nyudut Mio Jupiter kan sekilas sama, padahal dia beda senternya. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan kita nyudut pakai Jupiter, berarti pelatuknya harus pakai Jupiter. Kebetulan kan PN yang pelatuk PNP itu sebenarnya PNP buat Jupiter, kalau buat Mio itu kurang, gimana ya, senternya kurang ya, tapi bisa aja sih dipakai gitu. Agak susah nih, besar grogi. Nah, dia pas kan ya, karena itu terlalu tinggi nih, udah kan dia pas. Nah, nanti hubungan ini, nanti potongan klep juga ada gimana ya, ada hitungannya gitu, nggak sembarangan. Oh, ini pakai per klepnya udah 34 misalkan, oh mau potong 32, nggak bisa, harus dari sini dulu. Nanti ini ketemu berapa, misalkan ini ketemu 30, berarti kan per klepnya pakai 32 atau 31,5. Jadi begitu teman-teman, jadi nggak bisa per klep dulu baru ini potong, enggak, ini dulu. Kalau menurut saya ini dulu, nanti baru pakai per klep ukuran berapa gitu, karena potongan ini berapa, kemudian nanti jatuhnya ideal pinggangnya berapa, nanti ada ini hitungannya. Ini kan setelan dalam nih, kan semakin tinggi, semakin ininya keluar, semakin kecil pinggang. Ini kalau pinggang kecil dia seperti ini, enggak center lurus, makanya ini pinggangnya digambot. Tuh lihat teman-teman, nah pinggangnya digambot ya, pinggangnya digambot. Jadi nanti kita cek di sini berapa nanti pinggangnya, itu pinggang noken as yang idealnya kalau ngikutin ini gitu teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kan setelan dalam nih, kan semakin tinggi, semakin ininya keluar, semakin kecil dia seperti ini, enggak center lurus, makanya ini pinggangnya digambot. Tuh lihat teman-teman, nah pinggangnya digambot ya, pinggangnya digambot. Jadi nanti kita cek di sini berapa nanti pinggangnya, itu pinggang noken as yang idealnya kalau ngikutin ini gitu teman-teman. Seperti itu.
Mungkin cukup sekian. Kalau misalkan ada kekurangan dan penjelasan yang kurang tepat atau ini menurut kurang puas atau gimana gitu, kurang ngerti, silahkan tinggalkan komen. Tapi yang sopan ya teman-teman, karena saya juga ya masih belajar, cuman ada teman juga gitu yang bagaimana cara hidup dari depan, ya saya bikinin video, mudah-mudahan bisa dipraktekkan, bisa bermanfaat dan menjadi usaha nantinya, jadi pengetahuan yang menghasilkan rezeki gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.